Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bari Official. Sorry salah, channel sendiri lupa, goblok. Ayo, lanjutan. Ya kali ini masih bersama kami lagi berdua, dua orang konyol, gak ada kerjaan. Ya kali ini masih dengan konten yang sama, yaitu SBB, semua bisa bicara. Ya bicara aja semua, nggak apa-apa. Betul kan? Betul, semua bisa bicara semua. Betul. Oke, di video selanjutnya ini di SBB kedua kita akan berbicara tentang yang lagi viral Kopi sekarang. sianida. Lain itu Pak. Oh, iya. Kopi sianida. Luwak white coffee. Mohon maaf guys, kita tidak disponsori Luwak White Coffee. Oh ya, segera disponsori ya. Jadi kita bahas apa ini? Oke, yang lagi viral di Indonesia yaitu new normal. Ya, apa itu new normal? Apa itu new normal? Bisa dilihat di sini. Jeng. Oke, nanti lihat sini ya apa itu new normal. Oke, new normal. Kita kan sekarang lagi berada di pandemi wabah COVID-19. Lilitan saya ngomong. Nah, Jadi, sebelum jauh ke normalan, apa sih COVID-19 itu, Nan? Mungkin banyak yang belum tahu kan. Apa sih COVID-19 itu? Apa, Nan? COVID-19 itu adalah virus yang diciptakan. Kalau saya bilang ya diciptakan virusnya. Nah, mungkin virus tercipta sendiri kan. Virus Karena pasti ada penciptanya gitu, Nan. Iya. Siapa penciptanya, Nan? Nah, itu kurang tahu. Nanti ada di bawah. Oke, karena kami tidak mau ngomong sembarangan ya guys, karena mungkin konspirasi atau apalah itu di luar sana untuk penciptaan virus COVID-19. Intinya satu. Ini satu. Semoga COVID itu bisa segera hilang dari dunia ini dan kita bisa hidup kembali normal dengan senormal-normalnya. Nah, betul sekali itu. Jadi Betul lah. iya betul. Iya, betul. Lanjut. Lanjut. Jadi COVID-19 ini bisa dibilang virus menciptakan untuk bahasa kasarnya ya membunuh manusia. Iya sih, betul sih. Virus membunuh manusia kan? Membunuh dia. Membunuhnya gimana? Apakah pakai pisau? Ya pakai enggak, parang? kan dia bukan yang bertubuh. Jadi virus itu menyerang ke bagian pernapasan, yang mana itu alat vital juga bagi manusia. Jadi yang Jadi alat vitalmu di pernapasan gitu nanti. bukan alat vital. Itu beda lagi guys. Jadi virus ini menyerang ke alat pernapasan kita sehingga kita susah sekali untuk bernapas. Anda kenapa ya? Ya, lanjut. Jadi ya seperti itu. Kan lupa, astagfirullah. Istighfar. Iya, jadi virusnya ini menyerang ke alat pernapasan sehingga kita sulit untuk bernapas, dan itu penularannya cukup kuat. Makanya dari protokol pemerintah Jaga jarak 1 meter. Sebenarnya kita tidak jaga jarak sih, tidak apa-apa. Mau jatuh, Pak. Mau jatuh. Iya. Karena sempit sekali, Pak. Nah, jadi harap dimaklumi ya guys ya, tapi kita Iya. selalu menjaga kesehatan, cuci Ya, tangan. kita sehat, insya Allah aman. Gitu. Jadi menurut Anda nih, new normal, apa sih new normal itu? Setelah mungkin kita kan berada di wabah ini tidak boleh keluar rumah. Mungkin ini baru keluar rumah ya guys ya, baru boleh nih kan di luar. Baca. Dan itu pun tidak lupa menggunakan masker. Cuma Ya. kalau mau dipakai sekarang, nanti kalau ngomong nggak jelas. Nah, masa iya mukanya nggak kelihatan siapa, kayak penjahat Iya. dong. Tapi setelah ini kami langsung pakai masker lagi. betul. Kalian jangan lupa pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker, nanti kalian bisa apa? Ya pokoknya ya bisa aja lah Ya pokoknya. itulah. Oke guys. Mohon maaf bacotnya. Jadi Ayo, monggo. new normal ini adalah suatu yang diterapkan pemerintah kita. Apa sih menurut Anda new normal? Anda. Oke. Nggak tahu lah aku normal itu apa ya. Tapi aku nonton di TV ya, lihat di pemberitaan. New normal. New itu apa, Nan? Baru. Normal tuh ya normal.
Betul Jadi sih. apa ya, tatanan hidup yang baru gitu loh, sesuatu yang kenormalan yang baru. Nah, tetapi new normal ini bukan dianggap sebagai ibarat kita lomba lari. Kamu tahu lomba lari kan? Tahu. Misalnya ada Lomba lari. startnya, terus Start, nanti dibuka baru langsung ke belakang. burungnya terbang. Oh, itu lain. Burungnya terbang gitu. Bukan ke belakang, Cuk. Ya, kalau ke belakang depan. lain ya, berarti ke depan. Nah, jadi bukan maksudnya kayak kita buka garis start langsung haba-hamburan kayak gitu. Jadi normal itu ya pelan-pelan juga, pelan-pelan lagi berbaur dengan kehidupan. Yang ya itulah, kita hidup berdampingan dengan virus lah, gimana ya, kita juga susah juga sih. Cuma aku melihat tentang anjuran pemerintah, memang walaupun new normal itu dibuka gitu kan, tetap bisa mulai lagi hidup di luar seperti ini, tapi tetap disarankan lebih bagusnya tuh di rumah gitu loh. Hashtag di rumah aja gitu. Kalaupun memang di luar, protokol kesehatannya dijaga betul kayak gitu. Ya gitulah. Ya aku pahami dari new normal ya gitu. Apa ya, membuat tatanan hidup baru gitu. Nah, karena aku juga pernah dengar gini kan. Entah itu benar atau enggak, aku dengar dari teman-temanku katanya adalah omongan corona ini sulit lah mau dihilangkan, vaksinnya juga masih belum booming atau belum ketemu gitu kan. Sampai katanya ada omongan corona ini nggak akan hilang lah, apalah, sampai disuruh ya berdamai aja lah dengan corona. Nah itu kan susah juga gitu kan gitu. Iya, coronanya mau nggak berdamai dengan kita? Lagi-lagi kalau corona ini, bahas corona ini kan kumpul-kumpul sedikit rame-rame penuh berdesak-desakan kan, jadilah gitu dia gitu. Lagi itu sih kalau dari aku pemahaman tentang new normal. Kalau kamu gimana ya? Iya, new normal itu bagi aku ya sebuah kehidupan baru ya. Kehidupan baru maksudnya bukan hidup baru kita Menikah ya, menikah hidup baru gitu. itu menikah Pak, itu kayak berkeluarga bukan. Jadi new normal itu bukan hidup baru, kita baru habis menjalani masa-masa apa dikurung atau apa gitu, enggak ya. Maksudnya new normal ini kita tetap kehidupan seperti biasa pada umumnya, cuman yang baru itu adalah cuci tangan, gunakan sabun, jarak 1 meter, nggak 1 meter guys, sorry 2 jengkal. Oke, jadi ya seperti itu sih. New normal itu kita kayak berdamai dengan virus, cuma virusnya nggak mau berdamai dengan kita, itu masalahnya. Baca. Virusnya nggak mau berdamai dengan kita, Pak. Nanti aku kirim surat diplomasi atau surat untuk perdamaian lah gitu kan, Iya, antara kedua belah pihak kayak gitu nah. Ya. Kita tanda tangani dong. Iya, pakai materai ya. Materai 8.000 baru, Pak. Iya. Monggo. Ayo dilanjut. Jadi new normal itu ya kita menurut aku ya kita hidup seperti biasa, cuma ya ditambah dengan cuci tangan harus rajin, terus kita menggunakan masker kalau keluar, terus ikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan. Karena ya sebenarnya mulai dulu sih dilajari seperti itu sih, cuma kenapa baru sekarang gitu diterapkan, ya kan, bingung juga saya. Ya gitu. Kalau ngomongin masalah kesehatan ya, kulihat-lihat dengan adanya virus corona ini sebenarnya ada plus minusnya gitu kan. Dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya tuh kita lihat apa ya? Mungkin Indonesia ini atau dunia ya, manusianya tuh terlalu kemproh gitu, terlalu jorok gitu. Bahasa Jawa itu, kemproh, jorok. Jadi kita tuh dengan adanya virus corona ini kita belajar menjadi hidup untuk lebih sehat, lebih bersih, rajin cuci tangan, gitu kan. Pokoknya pakai masker. Sebelum ada virus corona ini kan kita kan kotor gitu loh. Gimana sih gitu? Bukan kotor secara jasad aja, secara rohani juga mungkin kita kurang mendekatkan diri gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai jatuh lagi nih ya. Gitu loh. Selain itu ya, kalau tadi kan bahas new normal gitu. Kalau kamu lihat-lihat sebenarnya apakah ada suatu kepentingan gitu loh di balik new normal? Biasanya kan kebijakan pemerintah yang muncul itu kan biasanya ada suatu kepentingan.
Karena aku lihat ya new normal ini bukan di Indonesia aja gitu loh, di luar negeri sana juga diberlakukan new normal gitu, tatanan hidup baru. Bagaimana cara hidup berdampingan dengan virus, tetapi apa ya? Gimana caranya kita bisa tetap hidup gitu loh, gitu kan? Itu gimana kalau menurut kalian? New normal itu kira-kira untuk apa dan apa kepentingan dari new normal itu tadi? Ya sih, untuk new normal sendiri sepertinya kita sebelum new normal ya kita tahu ya, pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah aja, tidak keluar-keluar karena itu bisa mencegah penularan virus ya. Cuman ya namanya masyarakat ya, ada yang bandel, ada yang nggak bisa apa ya betah di rumah 2 bulan. Ya sih kemarin 2 bulan ya, bete juga guys, nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa dilakukan, cuma dia main HP gitu kan, juga capek gitu. Perekonomian juga kalau bisa dilihat stagnan, terus bisa dilihat UMKM mungkin banyak yang mati karena di rumah aja. Nah jadi pemerintah ini berpikir gimana sih caranya untuk menaikkan ekonomi kita lagi, bagaimana cara untuk menaikkan UMKM yang sudah mati itu dihidupkan kembali, itu bagaimana. Karena kalau misalnya kita di rumah terus, WFH terus, work from home, ya maaf kalau salah itu ya bahasanya, lidahnya belum dikerik pakai emas ini. Jadi kalau misalnya kita begitu terus ya bisa dibilang perekonomian kita mati gitu, bisa enggak mati sepenuhnya, maksudnya anjlok, turun gitu sebenarnya kalau yang saya lihat ya. Karena gimana ya, kita semua toko-toko tutup, karyawan-karyawan di PHK gitu ya kan. Apalagi negara Indonesia sebenarnya masih negara berkembang gitu, jadi mungkin masih belum bisa seperti negara-negara maju yang di luar sana yang mungkin mereka dengan adanya virus ini tetap di rumah aja, nggak ada yang nggak melakukan new normal ya, karena mereka sudah negara maju mungkin ya kan. Perekonomiannya mereka ada cara lain gitu. Kalau misalnya semua toko ditutup dan lain sebagainya, mungkin Indonesia masih belum punya caranya, belum tahu ya kan. Mungkin untuk ya yang sekarang, mungkin pemerintah sekarang ya berdamai dengan virus, karena itu jalan ya, itu merupakan jalan juga sih satu-satunya gimana kita supaya bisa tetap hidup walaupun di tengah bisa survive gitu ya. Iya. Berpetualang di kehidupan ini gitu kan. Betul sekali. Wah. Oke, gini Nan. Kamu kan berbicara dari lingkup ekonomi kan, ya kan, karena kamu jurusannya ekonomi, aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang ekonomi. Iya, maaf ya. Ekonomi, guys. Tapi kalau aku ini kan sebagai anak-anak manajemen pendidikan gitu kan, ya nggak tahu juga sih mau ngomong apa. Jadi gini, kalau menurutku ya dari ranah pendidikan ya, aku coba ngomong sedikit lah dari manajemen pendidikan. Kita lihat kan juga sekolah gitu kan, dengan adanya new normal ini kan mau dibuka lagi, anak-anak SD, SMP, SMA kan mau dibuka lagi gitu, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu yang sudah disampaikan oleh pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Terus tuh yang aku takutkan gini sih, sejauh mana gitu loh kesiapan dari sekolah gitu kan, dari anak-anaknya juga gitu kan. Kan ini berbahaya sekali gitu loh. Ini generasi masa depan kan di sini, kalau sudah banyak habisan nanti kena virus corona gimana gitu. Harus dijaga betul-betul lah kayak gitu. Ya jadi, tapi aku yakin lah pemerintah pasti bijak, pasti sudah dari pemerintah, dari gugus tugas penanganan COVID tadi, dan dokter-dokter dan ahli kesehatan pasti sudah merapatkan ini, membahas ini dan lain-lain sebagainya. Pasti kebijakan ini diambil tidak sembarangan gitu loh, pasti sudah diperhitungkan dengan matang dan baik sekali kayak gitu. Cuma harapan kami sebagai masyarakat biasa, sebagai kaum perubahan dan lain-lain gitu, harapannya yang terbaik lah buat Indonesia. Harapannya dengan adanya new normal ini ya, gimana lah caranya supaya kita bisa tetap hidup di masa pandemi kali ini dengan selamat sampai virus ini tidak ada lagi kayak gitu.
Ya mungkin itu sih tentang new normal. Terus tuh menurutku ya Lan ya, aku ada baca, apakah new normal ini dibalik new normal yang untuk supaya kita bisa lebih apa ya, hidup lagi gitu kan, supaya kita tidak terkekang lagi, supaya kita masih bisa hidup dengan bekerja gitu kan. Apakah ini omong-omongan aja, apakah ada kepentingan dari kaum kapitalis kayak gitu, yang mereka punya perusahaan kan mulai banyak sekarat gitu gara-gara adanya virus gini gitu loh. Kalau menurut aku sih untuk kepentingan kaum kapitalis ya nggak mau berbicara lebih jauh ya, karena memang bahaya juga gitu. itu sedikit sensitif ya untuk dunia sekarang, apalagi kita masih remaja. Mungkin banyak yang bilang jangan ikut-ikut ke sana deh, kamu masih muda, masih nanti dia ya betul. Ya mungkin kalau menurut aku sih ya mungkin ada kepentingan, nggak tahu juga ya, mungkin ya dalam tanda kutip ada, karena gimana ya, bisa dibilang perusahaan-perusahaan kan banyak mulai tutup, dan itu juga saham-saham mereka mulai berjatuhan gitu ya kalau yang saya lihat. Tapi mungkin ada juga yang tidak ada, karena pada dasarnya yang pernah saya baca di koran, di majalah dan lain sebagainya. Majalah dewasa. Lain. Oh, lain. Itu untuk yang lain. Jadi di majalah atau pernah saya tonton di YouTube, mungkin banyak ya, tonton aja sih di YouTube ya, channel-channel yang sudah besar gitu kan, yang sudah besar, yang sudah punya nama gitu. Sudah Mereka besar. ada membahas tentang itu. Mungkin ada kepentingan, yang tidak ada juga mungkin ada, karena ada sebagian perusahaan besar yang tetap beroperasi, tidak tutup, dan bahkan di tengah pandemi ini dia mengeluarkan fitur-fitur baru atau mengeluarkan yang baru-baru gitu, tetap launching. Nah itu mungkin bisa dibilang ya virusnya, mungkin dia ada antivirus ya, kita nggak tahu juga ya, mungkin ada konspirasi atau apa, kita nggak tahu juga. Mungkin kalau untuk jawaban itu ya bisa dicari sendiri lah, dicari di kita juga sambil mencari kan, YouTube yang lain tuh, yang podcast banyak sih ya, bisa yang cari besar dari gitu, itu banyak membahas itu. Masih hal yang sensitif, jadi kami belum berani berbicara lebih jauh gitu. Nanti kalau mungkin ada kesempatan dengan yang lain bisa berbicara. Tapi ini kan omong-omongan kita aja. Kalau menurut kita sih kayaknya sih ada gitu. Kalau menurut kita sih kayaknya ada, cuma ya kita nggak boleh suzon ya, mungkin mungkin ya mereka ingin menaikkan juga perusahaan ya kan. Sama sih seperti kita mencari duit gitu. Masa terus-terusan mau di rumah aja gitu kan, nggak bagus juga. Oke. Tapi kalau menurutku alangkah bagusnya gitu, kita belanjanya di warung-warung tetangga aja, nggak terlalu jauh kan, kita nggak jauh-jauh keluar sana. Mungkin kalau kita ke mall, kita berdesak-desakan apa gimana, tertular. Lebih baik, saran aku aja sih, bukannya nggak boleh belanja di mall atau gimana, ya alangkah bagusnya kita belanja di warung-warung dekat tetangga gitu aja. Toh itu juga membantu buat perekonomian mereka kayak gitu. Toh kalau emang terpaksa beli di sana, ya belanjalah produk-produk Indonesia kayak gitu. Ya, cintailah produk-produk Indonesia. Jeng. Oke. Mau ngomong apa lagi, Cuk? Tak ada kayaknya sudah. Cukup ya? Cukup kayaknya. Oke, cukup. Katanya dia cukup karena dia yang punya channel. Oke, monggo, Pak. Oke guys, jadi mungkin itu sedikit perbincangan kita di konten kali ini, konten SBB Semua Bisa Bicara. Oh iya, kita harusnya tuh bukaannya tuh pakai yang keren-keren gitu loh. Woi, ya. Karena tadi kita lupa buka, kita buka dulu sekarang. Welcome back to Bari Official. Kembali lagi bersama kami. Saya Rizky Novariadi Pratama dan saya Adnan. Kok dibuka lagi, Pak? Ya nggak apa-apa, buka aja. Kembali lagi di konten SBB kan Semua Bisa Bicara. Baca. Oke, mungkin itu aja karena tadi kami lupa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share. Oke guys, thank you. See you next video.